Orang berkata, kami adalah maksud baik. Dan kita pun bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada pula yang diduduki. Ada yang berlimpah, namun ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara ini berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan? Tetapi makin banyak petani yang kehilangan tanahnya. Tanah-tanah. Eits, udahan yuk sedihnya. Sekarang kita kenalan dulu sama tim KKN ITS 26 biar makin akrab. Halo. Halo, Halo. Aku Dewi. nama aku Hotna. Nama saya Fada Zafira. Aku Edin. Aku Riznya Adanti. Nama aku Safa Mardawi. Maidani. Aku Rahmerdi Tri. Aku Isya Tasmina. Aku Charles Sunardit. Dari Teknik Kimia ITS. Dari Teknik Industri ITS. Dari Departemen Teknik Industri ITS. Dari Teknik Sistem dan Industri ITS. Dari Teknik dan Sistem Industri ITS. Dari Teknik Industri ITS. Dari Teknik Industri ITS. Dari Teknik Industri ITS. Dari Teknik Kimia ITS. Dari Departemen Teknik dan Sistem Industri ITS. Kami bersebelas dibimbing oleh seseorang yang sangat hebat loh. Beliau adalah dosen teknik kimia ITS. Bapak Tantular Nurtono ini merupakan seseorang yang ahli di bidang CFD Simulation, Mixing Technology, dan Powder Technology. Siapa bilang di masa pandemik ini mahasiswa tidak bisa berkontribusi? Siapa bilang di rumah saja itu berarti kita tidak bisa menebar kemanfaatan? Siapa bilang ribuan kilometer jarak membuat kita tidak bisa bekerja sama dalam membuat suatu perubahan? Kalaupun ada orang yang mengiyakan pertanyaan-pertanyaan tadi, maka orang itu salah besar. Sini kami tunjukkan apa itu arti kontribusi di masa pandemi seperti ini. Kuliah kerja nyata. Tahun ini emang agak berbeda. Ada bumbu-bumbu tematiknya. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan tekad kami untuk berkontribusi. Kuliah kerja nyata, kami mulai dengan menentukan siapa target kami. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya kami sepakat mengusung Karang Taruna sebagai target kami. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa Karang Taruna merupakan sosok dari agent of change di lingkup desa. Karang Taruna bisa membawa perubahan untuk masyarakat-masyarakatnya. Harapan kami dengan memilih Karang Taruna sebagai target ini tidak lain adalah supaya penyampaian ilmu-ilmu lebih mudah dan efektif, serta Karang Taruna tersebut bisa menyalurkan apa yang mereka dapatkan kepada masyarakat sekitar desa. Setelah menentukan target, giliran kami untuk mencari target. Kami melakukan pencarian melalui media sosial Instagram. Oh iya, semua kegiatan KKN ini dari awal hingga akhir kami lakukan secara daring ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai penyebaran wabah kepada elemen-elemen pelaksana KKN ini. Kami mengambil 2 Karang Taruna karena kebutuhan dari program kami. Penasaran kan dengan Karang Taruna yang kami jadikan target pada program kami? Oke, simak baik-baik ya. Desa Paniis adalah bagian dari Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan yang kebanyakan masyarakatnya hidup dan bekerja sehari-hari dalam bidang pertanian. Anggota Karang Taruna Desa Paniis ini berjumlah 100 orang. Banyak proker dari Karang Taruna ini sendiri yang meliputi bidang kesehatan, olahraga, ekonomi, hingga event-event besar seperti Hari Kemerdekaan Indonesia. Karang Taruna ini diketuai oleh Kak Bayu Sugi Purnama. Sedangkan untuk Desa Nganguk merupakan desa yang terletak di Kabupaten Kudus, Kecamatan Kota Kudus, Jawa Tengah. Anggota Karang Taruna Desa Nganguk ini berumur 13 sampai 45 tahun. Program dari Karang Taruna ini sendiri meliputi malam keakraban, senam pagi, resik-resik sampah sekitar bukit, dan masih banyak lagi. Karang Taruna ini diketuai oleh Kak Nur Rohmat atau kita biasanya panggil dengan Kak Damsik. Pada kegiatan KKN ini,
kelompok kami mengusung program Sabar Kartar, ajang di mana 2 karang taruna dapat melakukan sharing mengenai kondisi existing dan permasalahan yang ada di desa masing-masing melalui video conference Google Meet. Awalnya, setelah kami meminta persetujuan dari Ketua Karang Taruna untuk bergabung dalam program kami membuat grup WhatsApp di mana 2 Karang Taruna beserta anggota kelompok ITS 26 akan bergabung dalam satu ruang publik. Kami melakukan penyampaian informasi penting dari pusat berupa infografis. Hal ini dapat mengedukasi setiap anggota Karang Taruna yang ada. Kami juga membuat akun Instagram untuk publikasi segala sesuatu yang bersangkutan dengan program dan juga video edukasi pastinya. Selain itu, kami juga melakukan tatap muka di minggu ketiga dan keempat loh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertemukan 2 karang taruna dan melakukan sharing secara tatap muka agar penyampaian informasinya lebih mudah ditangkap. Di awal tatap muka, kami dari kelompok ITS 26 memberikan pengetahuan mengenai informasi seputar COVID dan perekonomian, khususnya dalam membangun UMKM. Penyampaian pengetahuan tersebut kami bungkus dalam sebuah tampilan PowerPoint agar menarik dan tidak monoton. Oh iya, di minggu keempat, kami melakukan closing program dengan rangkaian acara yang sangat seru, seperti awarding dan games Kahoot. Untuk pemenang kuis Kahoot, diberikan hadiah kecil-kecilan dengan harapan agar tetap terjaga semangat untuk menuntut pengetahuan barunya. Mau tahu siapa aja anggota Karang Taruna yang mendapatkan awarding? Ini dia. Yang pertama ada Kak Feby dari kategori anggota teraktif. Kemudian ada Kak Nisa dari kategori anggota terasik, Kak Sri dari kategori anggota terungu, dan yang terakhir Kak Sigit dari kategori anggota terasyak. Keren bukan? Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sudah 1 bulan lamanya kami kelompok ITS 26 dan kakak-kakak anggota Karang Taruna Desa Paniis dan Desa Nganguk menjalankan program bersama-sama. Sedih ataupun senang, kini saatnya kami menuntaskan program KKN. Dengan dibantu oleh tim Maskov ITS, kami menyumbangkan 125 masker, 100 buah face shield, dan 5 liter hand sanitizer untuk Karang Taruna Desa Nganguk dan Desa Paniis. Harapannya, semoga besar kecil sumbangan dari kami dapat bermanfaat untuk Desa Paniis dan juga Desa Nganguk. Paketnya udah dibuka banyak barang, makasih banyak ya. Untuk mengakhiri video ini, kami ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, dosen pembimbing lapangan kami yang super keren, Bapak Tantular, karena telah membimbing, mendampingi, dan mengawasi kami dalam setiap pelaksanaan program KKN kelompok kami. Selain itu, kami juga ingin berterima kasih kepada pihak Karang Taruna dan perangkat desa yang telah bersedia untuk membantu memudahkan segala urusan yang bersangkutan dengan pelaksanaan program kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada tim Maskov ITS yang telah menyumbangkan banyak kebutuhan APD untuk kedua Karang Taruna. Tak lain dan tak lupa pastinya, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara KKN tematik ini, Rekon Kemdikbud Indonesia dan juga kampus ITS. Semoga apa-apa yang telah kita berikan, keluarkan, dan perjuangkan akan membuahkan hasil untuk kita, masyarakat, dan negara kita tercinta ini. Terima kasih dan see you!